Mari sebelum kita nanti berdoa, saya rindu untuk men-sharekan firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan ambil dari firman yang sudah sering kita dengar dan sudah sering kita baca ya. Di Mazmur 23 ayat 5. Mazmur 23 ayat 5 dikatakan begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Satu firman yang luar biasa Tuhan boleh taruhkan dan kita bisa nikmati bersama. Satu ketetapan Tuhan bahwa saat kita sudah terima Yesus, saat kita sudah di dalam Kristus, maka kita masuk di dalam pengembalanya Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu dan saya adalah domba-dombanya. Dan ada banyak anugerah berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita domba-dombanya. Nah, ada beberapa hal, minimal ada 3 hal Bapak Ibu kita ambil dari firman ini. Satu, berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa, yang kalau kita merenungkan kita bisa semakin mengerti betapa Tuhan itu mengasihi kita. Walaupun mungkin di tengah kehidupan kita ini ada banyak kondisi yang tidak mudah, ada banyak pergumulan, permasalahan. Tapi kita hari ini mau merenungkan bersama-sama tentang apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Hal pertama, Bapak Ibu Saudara, di kalimat pertama dikatakan begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini luar biasa sekali. Ini kalau kita baca sekilas, satu kondisi luar biasa sekali, di mana kita bisa menikmati hidangan di dalam kondisi di hadapan lawan kita. Nah, saya coba ngambil dari terjemahan yang lain, dari Message Bible. Dari Message Bible sebenarnya tidak dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tidak cuma itu. Kalau di sini saya temukan dikatakan begini. Secara keseluruhan ayatnya katakan begini. Engkau menyediakan atau melayani makan malamku 6 menu yang berbeda. 6 menu yang berbeda di hadapan musuh. Engkau menghidupkan kembali kepalaku yang sudah terkulai. Kemudian cawanku penuh melimpah. Penuh melimpah. Hal pertama yang kita patut syukuri Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita, domba-dombanya, di hadapan lawan kita. Tidak cuma hidangan, 1 menu, tetapi dikatakan 6 menu, bahkan dikatakan 6 course, menu atau 6 macam makanan untuk dinner, untuk makan malam. Kita bisa bayangkan kalau Bapak Ibu dan saya makan, kemudian ada menu 1, mungkin kita akan cepat menyelesaikannya. Tapi kalau disediakan 6 menu, itu berarti ada satu kondisi yang amat sangat leluasa untuk kita menikmati. Semasa berpikir, kenapa kok 6? Kemudian ini bisa berbicara tentang double porsi, tentang double penyediaan. Kalau toh kita makan sehari 3 kali, tapi di saat kita masuk dalam penggembalanya Tuhan, maka kita bisa double 6 kali, atau bahkan itu katakan 6 menu. Ini juga bisa berbicara tentang kedamaian yang luar biasa, kedamaian yang dialami oleh kita saat kita menikmati hidangan disediakan oleh Tuhan. Bisa kita bayangkan saat kita di restoran atau di mana begitu, kemudian ada seseorang atau ada pelayan yang menyiapkan semuanya, mejanya, taplaknya, menunya, semuanya, makanannya, terus tableware-nya, semua peralatan disiapkan oleh mereka. Dan kita tidak diminta untuk dicampur. Sudah Bapak tenang saja, nikmati saja. Tuhan dengan kasih yang besar dalam kondisi apapun hidup kita, Tuhan katakan, aku menyediakan hidangan bagimu. Aku menyediakan hidangan, kamu tenang saja, kamu nikmati pemeliharaanku. Nikmati. Bahkan di dalam situasi yang tidak mudah, nikmati itu.
Dan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau saya sempat baca literatur tentang bagaimana domba digembalakan, memang tidak semua domba digembalakan di dalam satu kandang. Kalau di musim semi, di saat domba itu melahirkan anak, maka mereka akan digembalakan dekat rumah dan ada kandang yang sudah siap. Atau domba-domba yang ada di Migdal Eder, di situ domba-domba yang akan dipersembahkan untuk korban persembahan. Dia di menara kawanan domba. Kalau di situ sudah terjaga, tetapi tidak semua domba-domba ada dalam kondisi seperti itu. Apalagi domba yang banyak begitu dibiarkan di padang dan dijaga oleh seorang gembala dengan tongkat dan gadanya. Dan ini berbicara tentang penyediaan Tuhan. Kondisi apapun Bapak Ibu, kita patut bisa percaya bahwa di hadapan Tuhan, itu Tuhan menyediakan dengan limpah. Walaupun di hadapan musuh, dalam kondisi yang tidak mudah, Tuhan menyediakan. Kata menyediakan makan ini, itu sama dengan waktu di 2 Samuel, waktu Daud membawa Mephiboset untuk kemudian makan semeja dengan dia. Itu kata yang sama. Jadi dia anaknya Yonatan, kemudian yang dirawat oleh Siba, kemudian dibawa oleh Daud dan dikatakan kamu ikut aku dan dijadikan anak. Mephiboset makan semeja dengan Daud sang raja. Bapak Ibu Saudara, kita semua anak-anak dombanya Tuhan. Kita semeja dengan Tuhan. Kita menikmati 6 menu yang berbeda. Kita menikmati kelimpahan, double porsi, dan kedamaian walaupun di depan musuh. Daud menulis Mazmur ini dalam kondisi yang tidak mudah. Dia dikejar anaknya, bahkan dikejar Saul, macam-macam. Ada kondisi yang tidak mudah, keluarganya berantakan. Tetapi Daud boleh mengatakan, Tuhan menyediakan hidangan. Dan itu, waktu saya baca itu, konteksnya present tense. Jadi setiap hari, setiap saat, sekarang, bukan nanti. Tapi setiap hari Tuhan menyediakan. Hal pertama, kita patut bersyukur. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Apapun kondisinya, di dalam kondisi yang tidak sekondusif apapun, di depan musuh sekalipun, Tuhan sediakan. Tidak cuma 1 hidangan, tetapi 6 macam. Lebih melimpah dengan penuh kedamaian. Kita bisa menikmati dalam penjagaannya Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kalau dalam terjemahan di Message Bible atau di dalam versi itu katakan, engkau menghidupkan kembali kepalaku yang terkulai. Bapak Ibu, waktu sempat berpikir bagaimana, apakah ada domba yang kemudian diurapi secara nyata begitu. Tapi waktu kemudian saya belajar tentang bagaimana mengembalakan domba di Palestina kuno, itu ada masanya, Bapak Ibu Saudara, domba ini karena dia mengandalkan kepalanya, sehingga dia itu kadang masuk ke semak belukar, kemudian masuk ke tempat dan kemudian kena duri kepalanya dan terluka. Dan itu seringnya kalau kemudian tidak tertangani, maka maaf, ada lalat bertelur di luka-luka di kepalanya, di telinganya, di matanya, di mulutnya mungkin, dan itu akan menjadi penyakit. Itu akan akan bertelur, dan maaf, ada larva dan macam-macam, dan itu akan menimbulkan luka yang parah dan semakin parah. Dan biasanya domba ini kalau tidak ditangani, maka dia akan karena rasa gatal, rasa ingin menghilangkan gatalnya, dia gosok-gosokkan itu kepalanya di batu, di tembok atau di tanah, dan itu tambah memperparah penyakitnya. Nah, ada satu cara yang para gembala lakukan, yaitu meminyaki kepala domba. Domba diminyaki kepalanya sebagai proteksi dari hewan apapun atau sebagai pemulih kalau ada luka. Dan itu yang gembala lakukan di masa itu. Dan bagi kita Bapak Ibu, Tuhan itu everyday, dia mengurapi kita, dia memberikan proteksi perlindungan bagi kita, sehingga apapun situasi di depan kita, Tuhan berikan kita kekuatan untuk melaluinya. Dan tidak mudah untuk mati, tidak mudah untuk jatuh, tidak mudah untuk parah.
Karena Tuhan lindungi kita, Tuhan jagai dan rawat kita. Dan kata yang sama itu sama seperti waktu Daud diurapi. Diurapi dengan minyak, atau saja diurapi oleh para tua-tua Yahudi menjadi raja Yahudi, atau diurapi oleh tua-tua Israel menjadi raja Israel. Itu sama kondisinya, diurapi. Walaupun terkulai, diurapi dan tegak berdiri. Itu juga kalau kita melihat, itu menjadi gambaran Yesus Kristus yang diurapi oleh perempuan anonim di Markus 14 ayat 3-9. Itu diurapi dari kepala diurapi sampai ke tubuhnya. Dan itu yang dialami oleh setiap kita di dalam pemeliharaan Tuhan Sang Gembala. Kemudian yang terakhir, pialaku penuh melimpah. Ini juga menjadi gambaran yang ajaib, Bapak Ibu. Kalau kita membayangkan bagaimana Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan, dan itu menjadi gambaran juga bagaimana Yesus Kristus dengan cawan murka Allah yang harusnya atas nama Hera yang tanggung, Tuhan ambil, Hera, cawan murka Allah ini bagianku. Kemudian Yesus akan minum, dihabiskan sampai ampas-ampas endapannya, semua murka Allah. Kemudian gelas itu kosong, cawan itu kosong, dan Tuhan berikan ke saya dengan isian baru, dengan cinta, dengan berkat, dengan kasih, dengan anugerah. Dan itu kita nikmati melimpah. Kenapa melimpah? Karena bagian kita tidak untuk kita nikmati sendiri. Ada waktunya dan terus ada peluang untuk kita melimpah keluar menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Kita semua sudah menikmati anugerah pemeliharaan Tuhan. Dan bagian kita untuk keluar, mengalirkan semua yang kita nikmati. Kita tidak cuma sebatas menjadi domba, tapi di saat berhubungan dengan jiwa-jiwa, maka kita menjadi gembala. Kita menggembalakan desa, menggembalakan kota, menggembalakan jiwa-jiwa. Ada manifestasi Sang Gembala Agung keluar dari diri kita. Dan itu akan dinikmati oleh banyak orang di luar sana. Saya yakin apapun pergumulan kita, Bapak Ibu, sekarang ini yang kita jumpai, kita alami, yakinlah. Pertama, ada penyediaan Tuhan dengan amat sangat luar biasa dalam kondisi yang bagaimanapun Tuhan sediakan melimpah. Dan yang kedua, Tuhan urapi. Urapan berbicara juga tentang tanggung jawab, tentang tujuan. Dan itu yang akan kita kerjakan, bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan. Dengan urapan itu ada proteksi perlindungan. Kemudian yang ketiga, pialaku penuh melimpah. Piala kita, cawan murka Allah sudah digantikan dengan cawannya Tuhan dari Yesus Kristus. Di Getsemani dia mengatakan, kalau perisahan berlalu, tapi biar kehendakmu jadi bukan kehendakku. Dan itu yang akhirnya kita minum, yaitu cawan berkat anugerah, berkat perjanjian daripada Tuhan. Dan itu kita nikmati bersama. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Bapak Ibu, hidup kita ini memang harus melihat keluar, bukan melihat dari kebutuhan atau permasalahan kita. Satu kali saya dikontak oleh satu rekan pelayanan di luar kota. Dia katakan begini, Pak, bisa meminta tolong untuk datang ke membantu kami. Ada seorang bapak-bapak, orang tuanya, dia sakit, dan sakitnya itu tidak jelas, dibawa ke rumah sakit 2-3 kali, kalau nggak salah itu tidak ditemukan penyakit apapun. Dia hanya bisa meringkuk, lemas seperti orang kena stroke, dan badannya seluruhnya dingin. Dan kemudian kami ke sana, dan waktu itu saya ini harus bagaimana, kemudian saja untuk udah kita nyembah aja. Kebetulan dia orang gereja, tapi sudah lama tidak ke gereja. Dia sepasang suami istri, kemudian kita berdoa, dan waktu itu Tuhan taruhkan, Tuhan ingatkan, dia punya jimat, punya pegangan, punya ini macam-macam. Kemudian waktu kita tanyain, dan dia katakan, sudah saya buang kok Pak, sudah saya kasihkan ke ASI BCC. Kemudian saya sampaikan begini, dan itu menjadi pemahaman saya pribadi bahwa apapun kalau yang bukan Tuhan yang memisahkan, maka itu tidak akan punya efek yang besar. Walaupun dikatakan, oh ini cuma sudah tak kasihkan ke si ASI BCC, dia sudah ikut sana, tetapi ada ikatan yang masih mengikat orang ini, dan itu sampai waktu kami ke sana itu masih mengikat, dan orang ini tidak bisa apa-apa. Dan salah satunya dia punya pegangan andalan waktu itu kayak bolpen. Bolpen itu dia temukan di bawah pohon rambu besar, dan bolpen ini kalau satu waktu itu bisa keluarkan cahaya yang sangat terang sekali, dan ini memberikan kekuatan yang besar bagi dia, sehingga dia dikatakan jadi orang pintar di desanya. Saya itu kita doakan,
dan kita lepaskan satu demi satu. Awalnya dia nggak mau, tapi kita lepaskan, dan waktu kita lepaskan seluruh ruangan itu ada bau busuk yang luar biasa. Beberapa rekan kami yang bawa anak itu ketakutan sekali, tapi kemudian kita tetap melangkah dan kita doakan, dan akhirnya kita lahirkan baru sepasang suami istri ini, dan kemudian mereka terima Yesus, mereka diperbarui hidupnya, dan aroma busuk di rumah itu hilang, dan Tuhan dipermuliakan. Mereka menjadi semakin mengasihi Tuhan, disembuhkan. Saat itu pulih sembuh, dia bisa berjalan, dan kita lepaskan semua jimat-jimatnya. Ada waktunya dan terus terbuka ruang untuk kita melangkah keluar, melimpahkan cawan yang penuh itu untuk banyak orang mengalami Kristus di dalam hidupnya. Amin. Kita datang pada Tuhan.